Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadza ila yaumin nahdah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya keluarga besar Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada seorang imam, yaitu Imam Malik bin Anas Al-Ashbahi Al-Madani, yang kita kenal dengan Imam Malik, salah satu pendiri Madzhabul Arba'ah. Suatu ketika beliau sedang menyantap hidangan atau akan menyantap hidangan berbuka puasa. Namun sebelum menyantap hidangan, beliau menangis seperti tersayat hatinya, menangis terseduh-seduh. Lalu ada salah satu murid yang memberanikan diri untuk bertanya kepada sang guru, "Wahai guruku, apakah gerangan yang membuat engkau menangis seperti tersayat, menangis terseduh-seduh?" Lalu sang murid juga bertanya lagi, "Apakah ada hidangan yang tidak berkenan di hati engkau, wahai guruku?" Lalu Imam Malik menjawab, "Guru-guruku, murid-muridku, kalian adalah murid-murid terbaikku. Dan hidangan yang akan saya santap kali ini adalah hidangan yang terlezat yang pernah saya rasakan. Namun akhirnya saya teringat ketika saya berada di samping guru saya, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu cucu baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Imam Ja'far Shadiq memberitahu atau menceritakan kenangan beliau saat bersama Rasulullah SAW. Saat itu Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa Rasulullah SAW terbiasa berbuka puasa dengan satu kurma, atau kadangkala ketika memiliki nikmat yang lebih, beliau tambah menjadi 3 kurma. 3 kurma itu pun masih beliau sisihkan atau bagikan untuk istri tercintanya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Namun dengan sedikitnya makannya Rasulullah, dengan sederhananya makannya atau hidangan berbuka puasanya Rasulullah SAW, beliau justru memperbanyak dari amal solehnya, memperbanyak dari ibadah-ibadahnya, keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan puasanya. Nah, ini berbeda sekali dengan kita, khususnya kita sekarang ini. Kadang barangkali kita punya kesempatan untuk bertemu dengan bulan puasa kali ini, maka setiap buka puasa kita barangkali sering menyiapkan segala macamnya, bahkan tidak kita sadari banyak makanan-makanan yang berlebihan yang disantap oleh kita. Ada nasi, belum lagi ada soto, bakso, belum makan penutupnya dan lain sebagainya. Nah, itu sangat bertentangan dengan keadaan ketika yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang membuat Imam Malik merasa terenyuh, merasa tersayat hatinya. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari sini ada esensi yang perlu kita perhatikan kenapa disyariatkan puasa untuk kita semua. Di antaranya yaitu liyadzuqal ghaniyyu wa ta'mal ju'. Salah satu esensi atau tujuan maqasidus syariah disyariatkannya puasa agar kita bisa merasakan lapar, merasakan orang-orang yang lapar. Liyadzuqal ghaniyyu wa ta'mal ju', dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang kelaparan. Wala yangsal ja'i', sehingga kita tidak melupakan orang-orang yang kelaparan tersebut. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu adab
adab yang bisa kita lakukan ketika kita berpuasa adalah dijelaskan di dalam kitab Nasoihud Diniyah wal Wasoya Al-Imaniyah karya Habib Al-Haddad ya, bahwa ketika kita berpuasa usahakan alla yakthura an-nauma bin nahari wa alla yakthural akla bil laili. Kita jangan perbanyak tidur ketika siang hari dan jangan banyak makan ketika malam hari. Wal yaqtasid fi dzalik, dan sederhanakan itu semua. Hatta yajida minal ju'i wal 'atsyi, sehingga kita menemukan bagaimana rasanya lapar dan haus. Tentu dari adab-adab yang disebutkan dalam kitab Nasoihud Diniyah tadi berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh Imam Malik, dan itu sebagai esensi dari puasa, yaitu mari kita sederhanakan, sedikitkan hal-hal duniawi kita, tapi perbanyak hal-hal yang bersifat ukhrawi. Mungkin itu semoga kita termasuk orang-orang yang menjadikan bulan puasa tidak sekedar rutinitas belaka, tapi benar-benar dari puasa yang lalu sampai puasa yang sekarang, dan mudah-mudahan kita dipertemukan puasa yang akan datang, kita selalu meningkatkan bagaimana ibadah-ibadah puasa kita, bagaimana esensi puasa kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.